Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kita bertemu dan berjumpa kembali di dalam program Katekisasi bersama dengan kami dari RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia, yaitu sebuah sekolah tinggi teologi yang mempersiapkan generasi yang akan datang, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, serta konselor-konselor Kristen yang profesional, yang berdiri teguh di atas firman Tuhan, di dalam iman yang alkitabiah, berusaha untuk melayani zaman ini dengan kasih, dengan kesaksian dari Tuhan sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Anda adalah orang yang sedang bergumul untuk menjawab panggilan Tuhan akan diri Anda, maka saudara bisa menghubungi kami di 021 799 0357. 021 799 0357. Kami setiap tahun membuka 3 gelombang ujian saringan masuk, yaitu di bulan Januari, di bulan Mei, dan bulan Juli. Jika Anda tertarik dan ingin mengenal lebih lanjut mengenai program-program studi yang kami tawarkan, silakan mengunjungi situs kami di www.sttrii.com, www.sttrii.com. Dan lokasi kami, kampus kami adalah di Jalan Kemang Utara 9 nomor 10, Jalan Kemang Utara 9 nomor 10, Jakarta Selatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai artikel pertama pengakuan iman rasuli yang berbunyi, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita." Nah, kita berhenti sampai di yang pertama, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Saudaraku, di sesi sebelumnya kita melihat kesaksian Alkitab begitu jelas bahwa Allah yang mencipta bukanlah Allah yang meninggalkan ciptaannya seperti yang diajarkan oleh filsafat deisme. Dan banyak sekali orang-orang Kristen tanpa sadar mereka menganut filsafat yang deistik ini, dengan sebenarnya mengatakan bahwa Allah itu hanya bekerja di momen-momen tertentu, misalnya hal-hal yang supranatural, mujizat. Dan mereka tidak memberikan penekanan yang cukup, yang seharusnya kepada kejadian-kejadian yang sehari-hari saudara dan saya rasakan. Orang-orang seperti ini percaya bahwa Allah itu hanya bercampur tangan ketika datang momen-momen tertentu itu. Dan Allah itu tidak selalu bekerja. Allah hanya bekerja dalam bentuk intervensi atau mujizat-mujizat yang supranatural. Tetapi ini adalah bukan pengajaran Alkitab. Alkitab justru mengatakan bahwa kita itu percaya kepada Allah yang memelihara segala sesuatu, dan bahwa Allah itu adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, dan Allah yang senantiasa bekerja. Nah, kemudian kita akan melihat dalam pertanyaan dan jawaban yang ke-27 dari Katekismus Heidelberg. Di sana dikatakan demikian, apa itu pemeliharaan Allah menurut saudara? Apa yang saudara mengerti tentang pemeliharaan Allah? Jika tadi dikatakan bahwa kita percaya Allah memelihara, apa artinya semuanya itu? Maka Katekismus Heidelberg memformulasikan ajaran Alkitab dengan mengatakan demikian. Pemeliharaan Allah itu adalah kekuatan Allah yang maha kuasa dan yang hadir di segala tempat. Dengan pemeliharaan itu Allah memelihara langit dan bumi serta semua makhluk seakan-akan dengan tangannya sendiri dan memerintahnya. Sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan,
makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datang dari tangan Bapa saja. Atau kita bisa lanjutkan daftar itu dengan misalnya peperangan, gempa bumi, kesulitan-kesulitan hidup, sakit penyakit yang menimpa siapapun. Semuanya itu boleh menghampiri kita, menghampiri semua ciptaannya, bukan dengan kebetulan, tetapi datang dari tangan Bapa yang Maha Kuasa dengan hikmat yang tak terselami. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah doktrin pemeliharaan Allah yang jarang sekali diajarkan oleh gereja-gereja Tuhan pada zaman ini. Gereja Tuhan sangat aktif dalam membicarakan tentang misalnya berkat-berkat, baik itu rohani maupun jasmani. Tetapi pemeliharaan Tuhan bukan hanya masalah berkat-berkat rohani dan jasmani yang kita sukai. Tetapi justru Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa pemeliharaan Allah itu bahkan mencakup hal-hal yang dikerjakan oleh Allah melalui tangan-tangan dari si jahat. Melalui kelemahan-kelemahan manusia. Allah mengizinkan semuanya itu terjadi. Sama seperti Allah mengizinkan Firaun mengeraskan hatinya, dirinya. Sehingga bangsa Israel itu diizinkan oleh Tuhan untuk sementara waktu mengalami kesulitan hidup. Berada di bawah jajahan bangsa Mesir. Namun dengan mengizinkan semuanya itu, Tuhan mempunyai rencana untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga bangsa Israel itu semakin melihat kemahakuasaan Tuhan yang melepaskan mereka dengan 10 tulah yang dijatuhkannya kepada bangsa Mesir. Di sana terjadi peperangan kosmik antara dewa-dewa Mesir, kekuatan-kekuatan si jahat yang dipercaya oleh orang Mesir, dengan kekuatan Allah, satu-satunya Allah yang benar, pencipta langit dan bumi ini. Allah mendatangkan tulah kepada mereka yang semua ahli jampi di Mesir tidak sanggup mengalahkannya. Air menjadi darah, lalat pikat memenuhi tanah Mesir. Dan kemudian sakit kulit barah itu menjangkiti seluruh orang Mesir. Kegelapan menguasai tanah Mesir. Dan bahkan, saudaraku yang terakhir adalah anak-anak sulung orang Mesir itu diambil kembali oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini tentu adalah beberapa hal yang saudara dan saya tidak pernah pikirkan. Tidak pernah kita bahkan ingin doakan. Supaya Tuhan melakukan hal-hal seperti itu. Namun, saudaraku, semuanya itu toh terjadi karena tangan Tuhan, tangan yang maha kuasa itu menghendakinya. Dan kita melihat akhir dari segala sesuatu itu adalah bangsa Israel diangkat untuk menjadi bangsa pilihan Allah. Allah mengatakan, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi bangsaku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita juga melihat misalnya satu bencana kelaparan atau bencana kekeringan Tuhan turunkan di atas sebuah bangsa kafir yang dilayani oleh Elia pada waktu itu. Di sana Elia diperintahkan untuk lari ke sungai Kerit karena Tuhan hendak menurunkan bencana kekeringan itu di seluruh wilayah itu. Dan di sana saudara melihat bahwa banyak orang mengalami kesulitan, tetapi justru lewat kesulitan itu Allah menyatakan siapa dirinya. Dan bangsa Israel boleh dipulihkan. Nabi-nabi Baal boleh ditelanjangi dan dipermalukan di depan umum. Bahkan mereka dibunuh. Supaya mereka tidak lagi menyesatkan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita juga melihat kisah-kisah yang lain di Alkitab. Misalnya Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan izinkan Petrus dengan kelemahannya sendiri mengambil keputusan untuk menyangkal Allah. Allah izinkan ini. Tentu itu menyakitkan buat Petrus. Petrus mungkin juga akan sempat bertanya, mengapa Tuhan Engkau izinkan saya melakukan hal yang begitu rupa? Tapi Tuhan toh izinkan. Dan Petrus tetap harus menanggung kesalahannya.
Namun akhir dari semuanya itu sudah lihat bagaimana Petrus dipulihkan oleh Tuhan, bagaimana Petrus dikuatkan oleh Tuhan, dan dia melalui pengalaman itu Petrus bisa menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal kita tidak bisa mengerti dalam hidup ini. Namun apapun yang terjadi, semuanya itu adalah berada dalam rencana Tuhan. Dan kalau itu adalah rencana Tuhan, maka itu adalah untuk mendatangkan kebaikan anak-anaknya, saudara dan saya. Jikalau Bapak manusia saja bisa tahu bahwa dia tidak akan memberikan ular kepada anak-anaknya yang meminta roti, maka Allah Bapa kita yang di surga, yang begitu berhikmat, mempunyai hikmat yang paling tinggi, mempunyai jalan yang tidak terbatas, dia pula akan memberikan kepada saudara dan saya apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan untuk memuaskan nafsu kita. Itulah sebabnya kita harus bersyukur jikalau kita memiliki Allah yang sedemikian. Karena kita seringkali meminta sesuatu yang bisa membahayakan diri kita. Sesuatu yang bisa mendatangkan maut. Sesuatu yang bisa mendatangkan dampak negatif di dalam kekekalan. Berapa banyak orang yang meminta kekayaan dan kemudian hidupnya jauh dari Tuhan. Berapa banyak orang meminta kesembuhan dan akhirnya mereka lebih menyembah kepada sang penyembuh daripada Allah sendiri yang memakai manusia, hamba-hamba Tuhan yang lain sebagai alatnya. Berapa banyak di antara kita yang setelah mendapat kelancaran yang kita inginkan, kita tidak semakin melayani Tuhan, tetapi kita justru semakin melayani mamon dan melayani hidup yang lancar itu sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Dan dia mendatangkan segala sesuatu seperti yang dikatakan dalam katekismus Heidelberg ini. Daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal itu tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datang dari tangan Bapa saja. Bapa yang baik, Bapa yang mendisiplin, Bapa yang tidak memanjakan kita dengan segala kelancaran hidup, tetapi Bapa yang mengubah kita menjadi semakin hari, semakin murni di hadapannya. Bapa yang melatih kita untuk berdiri di atas segala macam kesulitan dan bercokol di atas iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah saatnya orang-orang Kristen tidak lagi menjadi anak-anak yang manja. Inilah saatnya orang-orang Kristen mempunyai iman yang semakin dimurnikan. Iman yang baik itu bukanlah iman yang menginginkan apa yang manusia inginkan. Tetapi iman yang sejati, iman yang sehat, iman yang baik adalah iman yang berseru dan berserah total kepada Allah. Seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukanlah kehendakku. Itulah iman yang sesungguhnya. Demikian pula iman itu harus terpancar ketika saudara dan saya mengatakan di depan jemaat, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kita harus mengekspresikan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam segala macam warna kehidupan, musim kehidupan yang kita alami. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan datang menghampiri hidup kita, sekalipun betapapun beratnya, saudaraku. Semuanya itu untuk kebaikan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ujung dari segala sesuatu itu adalah saudara dan saya semakin hari semakin diubah menjadi semakin serupa Yesus. Lihatlah saudaraku penderitaan Tuhan Yesus. Lihatlah kepapaannya. Lihatlah betapa dia lahir dengan sederhana di kandang domba, kandang binatang.
Semuanya itu tidak terpikirkan oleh kita. Bagaimana mungkin dari kandang domba, kandang binatang yang bau itu bisa lahir seorang raja yang mulia yang menyelamatkan dunia. Hal yang sama terjadi dalam diri kita. Kalau kita bertanya, bagaimana mungkin Tuhan lewat kepahitan hidup, kegetiran ini, kegagalan demi kegagalan, Engkau bisa melahirkan sesuatu yang baik dalam hidupku. Saudaraku, Dia, Allah kita, Bapa yang Maha Kuasa, adalah ahli spesialis dari segala ketidakmungkinan. Dia yang bisa mengirim Yesus, putranya yang kekal, menjadi daging, menjadi manusia, seperti saudara dan saya. Dan di dalam segala kehidupannya itu, Dia menjadi raja yang mulia, nyata bagi manusia siapa Dia sebenarnya. Maka Dia juga adalah Allah yang mampu mengubah semua lembaran kelam dalam hidup saudara menjadi bercahaya. Jikalau saudara dan saya mulai saat ini mempunyai satu attitude, satu sikap yang benar di hadapan Allah, di hadapan sesama, dan di hadapan si jahat, bahwa aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku, aku ingin menjadi saksi Tuhan. Aku ingin menjadi berkat bagi sesama. Dan kiranya Tuhan memberkati hidup saudara mulai hari ini, sampai kita semua bertemu dengan Tuhan di sana. Bersama dengan kami, RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.